Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Triska Smita dan ini ada teman-teman saya. Yang pertama, saya bisa Panu, NPM 21110041. Dengan saya Yohanes Sihaan dengan NPM 21110167. Dan saya Ronaldo Bendraja dengan NPM 21111042. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu soal yaitu MODI. Nah, untuk menyelesaikan MODI ini kita akan menggunakan metode Leskos. Nah, yang pertama itu di gudang pertama atau kapasitasnya 250. Nah, untuk pabrik yang pertama itu memproduksi 100. Nah, untuk pabrik kedua itu 100. Nah, untuk pabrik yang ketiga itu memproduksi 50. Nah, untuk pabrik yang keempat ini dia memproduksi kita kosong saja. Nah, untuk gudang yang kedua itu memproduksi 100. Nah, untuk pabrik yang kedua itu 50. Nah, untuk pabrik yang ketiga dan keempat itu kita silang saja. Nah, jumlahnya tetap sama dengan jumlah kapasitas yaitu 150. Nah, untuk gudang yang ketiga dia memproduksi 100. Nah, untuk pabrik yang kedua dia memproduksi 100. Nah, untuk pabrik yang ketiga dia memproduksi 200. Jadi jumlahnya tetap 400 dalam kapasitasnya. Nah, untuk gudang yang keempat dia memproduksi 100. Dan pabrik yang kedua dia memproduksi 100. Nah, untuk pabrik yang ketiga dia memproduksi 150. Nah, untuk pabrik yang ketiga atau yang keempat dia memproduksi, kita silangkan aja atau tidak ada. Jadi jumlahnya tetap 350. Nah, untuk pabrik yang kelima dia memproduksi 50. Untuk yang ke pabrik yang kedua dia 150. Untuk pabrik yang keempat dia 150. Untuk pabrik yang keempat dia memproduksi 100. Nah, jumlahnya tetap jadi 500. Nah, kenapa yang bagian pabrik yang keempat kita kosongkan? Nah, dia harus jumlahnya sesuai dengan sini 1600. Kalau kita isi bagian-bagian ini nanti jumlahnya melebihi jumlah yang di sini. Jadi 210.000. Nah, selanjutnya ini kita akan menotali semua biaya dari yang terkecil. Pertama 100 pangkat 3 ditambah 100 pangkat 4 ditambah 50 ditambah 100 pangkat 4 ditambah 50 pangkat 5 ditambah 100 pangkat 5 ditambah 100 pangkat 6 ditambah 200 pangkat 7 ditambah 100 pangkat 6 ditambah 100 pangkat 7 ditambah 150 pangkat 8 ditambah 50 pangkat 7 ditambah 150 pangkat 8 ditambah 150 pangkat 9 ditambah 100 pangkat 10. Nah, dari jumlah semua ini kita mendapatkan dari sini. Jadi kita akan menjumlahkan seluruhnya ini. Pertama yaitu 300 ditambah 400 ditambah 250 ditambah 400 ditambah 250 ditambah 500 ditambah 600 ditambah 150 ditambah 600 ditambah 700 ditambah
100.200 ditambah 350 ditambah 1.200 ditambah 1.350 ditambah 100 1.800. Nah, untuk hasil ini semua yaitu jumlah 10.850. Untuk hasil semua dari penjumlahan pabrik atau penjumlahan. Sekian dari tujuan saya untuk pengemudi menggunakan metode Oke, teman-teman banyak yang masih bingung kenapa hasilnya di sini ada 3, 14, 25, 43 dan seterusnya. Oke, hasil ini dari yang kita jelasin tadi bahwasanya U itu nilainya kita yang tentukan. U1 itu tadi 0, U2 10, U3 20, U4 30, U5 40. Oke. Nah, P itu tadi yang dari sini, yang angka yang di dalam tabel, tapi di dalam nilai dalam tabel itu ada angka lagi di atasnya, pojok. Nah itu, jadi di sini U itu tadi kita kan U1-nya 0, P1-nya itu di sini 3, sini 3. 0 tambah 3 sama dengan 3, kan? Oke. Kemudian P2-nya gitu juga. Kenapa dia 14? U2 itu 10, P2 itu 4, jadi 10 tambah 4 itu 14 gitu. Oke, itu seterusnya sampai nanti nilai terakhir kolom yang terisi. Ini kita lanjut lagi ya. Kita akan menghitung sel yang kosong. Tadi kan kita udah menghitung sel yang terisi nih, yang 100, 150. Sekarang kita mau hitung sel yang kosong. Sel yang kosong itu yang ditandai dengan X. Rumusnya masih sama. Kita menggunakan rumus PB sama dengan CIJ sama dengan U1 tambah P1. Tetap tadi U-nya kita pakai aja. U1-nya itu 0, U2-nya 10, U3-nya 20, U4-nya 30 dan U5 40. Oke, kita pakai yang itu ya. Oke, kita lanjut nih, hitung sel yang kosong. Mulai dari C1 sama dengan U1. Ini kita buat sini sel menghitung
tambah B1 sama dengan 6. Lanjut C2 tambah A sama dengan U1 tambah P2, maaf ini U2 sama dengan 4. Lalu C3 sama dengan U3 tambah B3 sama dengan 13. Lalu C4 sama dengan U4 tambah B4 sama dengan 22. C5 sama dengan U5 tambah B5 sama dengan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang literasi kedua, di mana tadi sudah dijelaskan oleh saudara kita Bang Ronald sama saudara kita Bang Abi. Oke, langsung saja. Di sini ada tabel, sudah dijelaskan tadi sama Bang Ronald sama Bang Abi. Jadi kita akan melanjutkan. Berarti begini, minus x-nya, plus x-nya, dan minus x. Jadi itu adalah sebuah rumus. Jadi kita akan memasukkan rumus-rumus ini. Jadi di sini minus x dan juga di sini minus x. Karena kan minus x ini jumpa sama ini akan dikurangkan. Jadi hasilnya itu di bawah ini adalah 100. Ini kita coret saja 200-nya menjadi 100. Dan di x-nya ini dia itu kita buat 50. Dan di sini 0 karena dia berkurang. Ini 0. Oke, 0. Dan di kolom ininya bertambah menjadi 150. Inilah hasil dari penjumlahan yang sudah diubah. Nol, 50, 150 dan 100. Setelah saya sudah menjelaskan tadi perubahan angka ini, jadi langsung aja kita membuat penjumlahannya langsung di sel kosong dan opportunity cost. Jadi langsung saja ya teman-teman, kita buat C1 atau C11 U1 plus atau tambah F1 sama dengan 6. C12 sama dengan U2 ditambah V2 sama dengan 17. C13 U3 ditambah V3 sama dengan 28. U14 sama dengan C14 sama dengan U4 tambah V4 sama dengan 49. Ini adalah hasil dari sel kosong untuk di literasi yang kedua. Jadi mungkin teman-teman, ini kenapa 6? Kenapa 17? Kenapa 28? Dan kenapa 49? Jadi U1 ini itu adalah 6 dan V1 ini adalah 0. Jadi 6 ditambah 0 itu hasilnya 6. Sama juga di C12 nya U2 ini adalah 7. Dah? Dan di V2 ini adalah 10. Jadi 7 ditambah 10 adalah 17. Itu di C12 nya. Dan di C13 nya sama juga seperti yang tadi, U3 ini adalah 8 dan V3 ini adalah 20. Jadi 8 ditambah 20 itu adalah 28. Untuk di C14 nya sama juga seperti yang di atas,
U4 ini adalah 9 dan V4 ini adalah 30. Jadi 9 ditambah 40 adalah 49. Jadi itulah hasil dari sel kosong. Oke, saya akan melanjutkannya di tentang opportunity-nya. Oke, sebentar saja saya akan hapus. Bentar ya. Opportunity cost. Opportunity cost. Di opportunity cost ini dia itu dikurang. Kalau dia tadi sel kosong kan ditambah. Ini opportunity-nya dikurang. Oke, langsung saja kita buat ya, teman-teman. Di OC1 atau OC11 adalah 6 kurang 0 sama dengan 6. Di OC12 nya 7 dikurang 10 sama dengan minus 3. Di OC13 nya 8 kurang 20 sama dengan minus 12. Dan di OC14 nya 9 dikurang 30 sama dengan minus 21. Kita lihat hasilnya dan lihat. Oke. Kenapa? Mungkin sebagian teman-teman juga bertanya, itu kenapa 6 ya kan? Kenapa 3, minus 3, kenapa minus 12? Kenapa minus 21? Sama seperti tadi kan ditambah, ini dikurang. Jadi 6 ini dapatnya di Kita C1. tinggal masuk ke perhitungan akhirnya, yang dimana perhitungannya itu lihat 100 dikali 3. Dari mana perhitungan 100 dikali 3 itu? Karena ini 100 dikali 3. Isi nilai ini dikali dengan nilai atasnya. Dan begitu juga dengan seterusnya. Untuk berikutnya itu hasil perkalian ini kita dihasilkan yaitu 100 dikali 3 itu 300, 100 dikali 4 400, 50 dikali 5 itu 250, dan sampai habis itu harus dijumlahkan.
metode Modi ini dia tidak bisa ya soal itu langsung masuk ke metode Modi. Jadi soal itu dari awal itu kita bisa pakai beberapa metode lain di awalnya. Nah, seperti contoh soal kami itu menggunakan mode low cost, terus baru masuk ke metode Modi untuk mendapatkan hasilnya. Terima kasih. Aduh, Ayo. Gimana nih? Gimana posisinya? Kenapa racing? Kan posisinya nih. Awalah di tengah. Dah. Oke. Baik. Inilah kan. Pir. Kalau yang pirang japir. Tidak pirang, Bang. Ya, action.